Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai sistem endokrin atau hormon. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin sendiri merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin ini nanti terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerjasama dengan sistem saraf, mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan dari organ-organ tubuh. Endokrin sendiri merupakan hasil produksi dari sel yang unik dalam membantu mekanisme komunikasi seluler dalam tubuh. Secara umum, mekanisme komunikasi seluler dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara cepat, ini melalui saraf, kemudian komunikasi secara lambat, yaitu melalui hormonal. Adapun jenis organ dari endokrin sendiri nanti dibagi dua, yaitu organ endokrin primer dan organ endokrin sekunder. Organ endokrin primer ini berfungsi utama yaitu sebagai sekresi hormon. Beberapa organ endokrin primer terletak dalam otak, meliputi hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar pineal. Organ endokrin primer terletak di luar sistem saraf, meliputi kelenjar tiroid, paratiroid, timus, kelenjar adrenal, pankreas, dan gonad yang terdiri dari testis pada pria dan ovarium pada wanita. Plasenta juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin pada wanita hamil. Kemudian organ endokrin yang kedua yaitu organ endokrin sekunder, di mana sekresi hormon terjadi secara sekunder ke beberapa fungsi lainnya. Kelenjar endokrin sekunder nanti meliputi organ jantung, hati, lambung, usus kecil, ginjal, dan kulit. Hipotalamus nanti akan bersama dengan fungsi neuralnya melepaskan hormon sehingga dianggap sebagai organ neuroendokrin. Beberapa organ lainnya juga mengandung sel endokrin yang terpencar atau kelompok sel kecil yang dari sel endokrin. Misalnya, sel adiposa melepaskan leptin, timus melepaskan hormon timin. Inilah mekanisme kerja dari hormon. Jadi kerja hormon nanti dipengaruhi oleh otak. Otak nanti yang terdiri dari hipotalamus dan hipofisis nanti akan mengeluarkan berupa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Kemudian hormon nanti ditransfer ke darah dan memasuki sel target. Jadi darah nanti akan mengedarkan hormon nanti ke seluruh tubuh. Kemudian setelah dari darah nanti akan melakukan enzim yang sehingga nanti akan menghasilkan suatu ekspresi gen. Jadi dalam hal pengaturan kadar hormon dalam darah ini nanti terjadi dalam 3 stimulus, yaitu stimulus humoral, stimulus neural, dan stimulus hormonal. Jadi kalau stimulus humoral nanti adalah pelepasan hormon disebabkan oleh perubahan kadar ion dan nutrisi penting. Ini contohnya yaitu pada kelenjar parasitoid, yaitu berupa stimulus berupa konsentrasi Ca2+ rendah di dalam kapil darah sehingga nanti merespon kelenjar paratiroid mensekresikan hormon PTH yang meningkatkan kadar CO2 dalam darah, kadar Ca2+ dalam darah. Kemudian kalau stimulus neural yaitu pelepasan hormon disebabkan oleh input neural, jadi adanya saraf yang mempengaruhi dari pelepasan hormon, yaitu berupa adanya potensial aksi di serat simpatik para ganglion ke medula spinalis yang menyebabkan respon berupa sel medula adrenal mensekresikan epinefrin dan norepinefrin.
Kemudian stimulus yang kedua yaitu stimulus hormonal, yaitu produksi hormon disebabkan oleh hormon lainnya. Jadi suatu hormon tropik. Jadi adanya hormon yang menyebabkan hormon satu nanti dia aktif. Ya. Ini contohnya yaitu berupa hormon dari hipotalamus. Ya. Ini contohnya yaitu akan merespon ya kelenjar hipofisis anterior mensekresikan hormon yang merangsang kelenjar endokrin lainnya untuk melaksanakan hormon. Jadi contohnya itu berupa kelenjar tiroid, kemudian korteks adrenal dan gonad. Ya, jadi dalam hal pengaturan kadar hormon dalam darah nanti dibagi dua yaitu humoral, ya, yang disebabkan adanya ion Ca2+, kemudian neural yang disebabkan oleh input neural, kemudian stimulus berupa hormon yang disebabkan oleh hormon lainnya. Ya. Kemudian dalam hal pengaturan kadar hormon dalam darah nanti, ya, pasti akan ada namanya umpan balik negatif dan umpan balik positif. Ya. Jadi apabila ada kelenjar hipofisis anterior mensekresikan hormon tropik yang berada ke darah ke sel endokrin tunggal, ya, kemudian hormon dan sel endokrin nanti target menjalan ke targetnya. Kemudian hormon dari sel endokrin target juga akan memiliki efek umpan balik negatif pada hipofisis anterior dan hipotalamus dan menurunkan sekresi dari hormon tropik. Jadi apabila ada kelenjar hipofisis mengeluarkan sekresinya hormon tropiknya, ya, mengenai sel target endokrin tadi, ya, kemudian nanti akan memberikan suatu umpan balik. Sedangkan kalau umpan balik positif oleh hormon nanti adalah apabila kelenjar hipofisis anterior mensekresikan hormon tropik yang berjalan di darah ke sel endokrin target. Kemudian hormon sel endokrin nanti target akan berjalan ke targetnya, yang menyebabkan hormon dan sel endokrin target juga memiliki efek umpan balik positif pada hipofisis anterior dan hipofisis dan meningkatkan sekresi dan hormon tropik. Ya, jadi ada yang dia nanti hanya menyebabkan umpan balik negatif dan ada yang nanti menyebabkan umpan balik positif. Kemudian bagaimana kerja hormon steroidnya? Ya, jadi apabila ada hormon steroid, ya, kemudian nanti dia masuk ke dalam membran sel, ya, kemudian ditangkap oleh adanya reseptor, ya, dia nanti sehingga nanti akan masuk yang akan memberi respon, ya, dengan bantuan adanya RNA polimerase sehingga nanti dapat menyebabkan adanya translasi, ya, translasi pembentukan dari DNA. Ini biasa nanti bekerja pada saat proses translasi DNA atau proses penambahan dari DNA. Ya. Kemudian pembagian dari kelenjar dari sistem endokrin, ya, ini ada namanya hipofisis, kemudian hipotalamus, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal body, pankreas, dan organ reproduksi. Oke, yang pertama yaitu hormon hipotalamus dan hipofisis. Ya, hipotalamus sendiri nanti merupakan pusat pengendali fungsi tubuh dari sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus nanti terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus sendiri nanti memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih seberat almond, ya, sebesar biji almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Sedangkan kelenjar hipofisis nanti adalah disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong yang menonjol di bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di atas tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Ya. Inilah cara kerja dari hormon hipotalamus dan hipofisis. Ya. Jadi nanti apabila ada sel senosekretori memproduksi adenositosin, kemudian hormon ini bergerak turun melalui akson ke terminal akson,
Kemudian ketika diperlukan, ADH dan oksitosin nanti disekresikan dari terminal akson ke pembuluh darah. Kemudian setelahnya yaitu mengenai macam-macam dari hormon hipotalamus dan hipofisis. Ya. Nanti ada TRH atau triptofan releasing hormone. Ini nanti berfungsi untuk menstimulus pelepasan TSH ya, atau tritotropin dan prolaktin. Kemudian corticosteroid replacing hormone akan menstimulasi pelepasan ACTH atau corticosteroid. Kemudian ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, nanti akan menstimulasi pelepasan FSH dan LH. Ya. Kemudian ada growth hormone releasing hormone, ya ini nanti akan menstimulasi pelepasan growth hormone. Kemudian growth hormone inhibiting hormone, ya atau GHIH, nanti akan menginhibisi pelepasan growth hormone. Kemudian ada prolaktin raising factor, nanti berfungsi untuk menstimulasi pelepasan prolaktin. Dan yang terakhir adalah prolaktin inhibiting hormone, ya atau nanti berfungsi sebagai inhibisi pelepasan prolaktin itu sendiri. Kemudian mengenai jenis dari kelenjar hipofisis, ya nanti ada namanya hipofisis anterior atau adenohipofisis, ya. Jadi hipofisis anterior nanti akan menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, kemudian adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior nanti menerima sinyal sinyal dari neuron vaskular yang berada pada otak. Ya, jadi hipofisis anterior nanti akan mensintesis dan melakukan hormon endokrin penting seperti halnya ACTH, ya, kemudian TSH, FSH, LH, GH, dan GHRH, dan prolaktinnya memiliki fungsi masing-masing sebenarnya FH. Ya, FSH, yaitu nanti untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Kemudian LH atau luteinizing hormone untuk merangsang ovarium dan testis. Kemudian GH atau hormon pertumbuhan untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Kemudian prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran pada anak. Ini biasanya terjadi hanya pada wanita. Kemudian hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal, dan tiroid hormon untuk merangsang kelenjar tiroid. Ya. Jadi hormon-hormon tersebut nanti akan dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh dari hipotalamus. Jadi kontrol dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis nanti dipengaruhi adanya kinerja dari hipotalamus. Di hormon nanti akan diseriskan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kabel khusus yang disebut sebagai portal hipotalamus hipofisis. Kemudian yang kedua yaitu lobus intermedia. Ya, pada bagian terpisah dari lobus anterior dan sisi kantong Rentgen yang disebut dengan celah rakte. Ya, ini nanti biasanya kalau pada manusia nanti tidak bergranula. Kemudian pada bagian tengah kelenjar hipofisis nanti bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran atau fermentasi selama masa pertumbuhan. Kemudian untuk lobus intermedia nanti belum secara jelas diketahui fungsinya. Namun di sini nanti dia akan menghasilkan hormon melanotropium atau melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi untuk merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Kemudian yang ketiga yaitu hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior nanti adalah berupa ginjal. Ya, hipofisis posterior nanti menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Kemudian hipofisis nanti pasca menyimpan kelenjar dan melepas hormon seperti halnya oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Ya, kelenjar ini nanti terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang saling berhubungan dan masing-masing lebih tebalnya kurang lebih 2 cm dengan panjang 4 cm dan lebar 2,5 cm.
Kemudian pembentukan tergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk dalam tubuh seluler utama untuk memelihara keseimbangan yodium yang dalam makanan dan air minum. Jadi gland tiroid nanti apabila terlalu kekurangan yodium nanti dia nanti akan menyebabkan penyakit gondok. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid nanti dia akan menghasilkan berupa kelenjar tirosin, kemudian ada kalsitorlin dan triiodopionin. Jadi kalsitorlin nanti dia berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan diferensi jaringan tubuh. Kemudian kalau kalsitorlin nanti kalsitorlin nanti akan mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Kemudian yaitu triiodopionin yaitu nanti berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme, oksidasi di dalam tubuh dan produksi panas tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid, yaitu nanti dia terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang yaitu 4 buah yang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Dengan besar kira-kira dengan volume yaitu 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg. Dengan berat antara 25 sampai 30 mg berat dari keseluruhan lebih dari kurang lebih 120 mg. Jadi kelenjar paratiroid nanti dia akan menghasilkan berupa paratohormon atau PTH yang berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Jadi yang mengendalikan adalah ion kalsium yang berfungsi sebagai media transport media transport, dan fosfat nanti juga sebagai media transport yang kinerja nanti di mana adanya hormon PTH. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus nanti terletak dalam rongga mediatrium di belakang ostrenium atau tulang ostrenium di dalam rongga toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Dengan memiliki warna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus Ini kalau pada bayi nanti beratnya sekitar 10 gram, kemudian nanti beranjak dewasa nanti kurang lebih 30 sampai 40 gram, dan setelah dewasa nanti akan mengeruh. Organ ini nanti merupakan bagian kedua dari sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar timus nanti dia akan menghasilkan berupa kelenjar timus yang akan menghasilkan berupa hormon timosin yang memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh dan sistem imun. Jadi imunitas nanti diperakasai atau dipengaruhi adalah adanya kinerja dari kelenjar timus itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelenjar suprarrenal atau adrenalin. Ini berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kurang lebih 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kemudian terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel endodernal, kemudian bagian korteks yang menghasilkan hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Pada bagian korteks nanti akan menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Mineralokortikoid nanti dia akan berfungsi yaitu mengatur garam dan keseimbangan air, sedangkan kalau glukokortikoid nanti akan mengatur kadar glukosa darah dan merespon adanya inflamasi dari tubuh. Kemudian kalau pada bagian medula adrenal nanti akan menghasilkan 1 hormon yaitu epinefrin dan norepinefrin. Jadi menghasilkan 2 hormon yaitu epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi untuk mengatur denyut jantung, kemudian laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar gula dalam darah saat bernapas. Ini adalah gambaran dari yang namanya kelenjar dari adrenalin tadi. Jadi terdiri dari ada kapsul, kemudian terdiri dari korteks dan bagian medula.
Selanjutnya yaitu kelenjar pinealis, yang ini nanti terletak di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti halnya sebuah cemara. Kemudian kelenjar ini nanti menonjol dari mesocephalon di atas dan ke belakang coliculus superior. Ini fungsinya nanti belum jelas diketahui. Kelenjar ini nanti akan menghasilkan sekresi internal dan membantu pankreas dan kelenjar kelamin berperan penting dalam pengaturan aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Jadi secara khususnya kelenjar pinealis nanti dia belum memiliki fungsi yang jelas. Jadi glandula pinealis nanti diatur oleh adanya isyarat saraf yang menimbulkan oleh cahaya yang dilihat oleh mata, kemudian mensekresikan melatonin dan zat lain yang berupa melewati aliran darah dan cairan ventrikel 3 ke glandula hipofisis anterior sehingga nanti dapat menghambat sekresi hormon gonadotropin dan guna menjadi terhambat lalu berevolusi. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Ya, pankreas sendiri adalah merupakan suatu alat tubuh yang agak panjang dan terletak di bagian retroperineal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Jadi terletak dari tulang belakang lumbalis nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kepala pankreas nanti terletak di dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya nanti sampai ke hien. Kemudian pankreas nanti akan menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Ya. Pankreas sendiri nanti akan menghasilkan kelenjar endokrin pada bagian dari kelompok sel yang membentuk pola-pola Langerhans yang berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia nanti akan terdapat 1-2 juta pola-pola Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan setengah dari sel menyekresi hormon insulin. Jadi pankreas nanti dia akan berperan dalam proses sekresi dari hormon insulin. Ya. Jadi hormon insulin nanti dia akan merupakan protein kecil yang terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya berhubungan dengan ikatan sulfida. Sebelum dapat berfungsi, ya, insulin nanti harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Adanya sekresi insulin nanti dikendalikan oleh adanya kadar glukosa darah. Apabila kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normalnya atau rendah nanti maka sekresi insulin akan berkurang. Jadi pada saat nanti insulin nanti dia akan mendegradasi adanya kadar glukosa yang berlebih dalam darah. Ya. Adapun mekanisme dari kerja insulin nanti adalah insulin nanti dapat meningkatkan transfer glukosa dalam darah dalam sel atau jaringan tubuh kecuali otak. Kemudian tubulus ginjal, mukosa usus halus dan sel darah merah. Masuknya glukosa adalah suatu proses difusi karena perbedaan konsentrasi glukosa bebas antara luar sel dan di dalam sel. Kemudian dapat meningkatkan transport asam amino ke dalam sel dan menghambat kerja hormon sensitif terhadap lipase dan meningkatkan sintesis lipida. Kemudian meningkatkan pengambilan kalsium dari cairan sekresi dan meningkatkan sintesis protein ke otak dan hati. Ya. Namun apabila kekurangan insulin nanti dapat menyebabkan kelainan disebut dengan diabetes mellitus yang mengakibatkan glukosa bertahan di luar sel dan berupa cairan sekuler. Ya. Jadi biasanya orang yang terkena diabetes mellitus nanti pasti dia dapat diindikasikan bahwa pankreasnya rusak sehingga nanti proses pembentukan dari hormon insulin nanti dia akan terganggu. Ya. Yang terakhir yaitu kelenjar kelamin, ya, yang terdiri dari 2, yaitu pada wanita dan pada pria. Pada wanita nanti ini nanti terletak pada ovarium, ya, yang akan menghasilkan berupa hormon estrogen dan progesteron. Estrogen nanti dia berfungsi untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelamin sekunder. Sedangkan progesteron nanti dia akan mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Sedangkan pada laki-laki nanti terletak pada bagian testis yang akan menghasilkan hormon yang sangat penting yaitu berupa testosteron yang berfungsi dalam mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Ya.
Jadi pada saat nanti pada hormon laki-laki nanti dia nanti akan menghasilkan beberapa testosteron ya. Ini nanti untuk perkembangan, pertumbuhan dan pemeliharaan sel-sel sekunder. Kemudian ada namanya androstenedion yang sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki. Kemudian DHT atau dihidrostenosteron ini nanti berfungsi untuk pertumbuhan perinetra dan diferensi genital laki-laki. Kemudian ada inhibin dan protein pengingat estrogen ini nanti dihasilkan oleh sel-sel serotoli dan berfungsi untuk merespon sekresi dari FSH itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bagian dari hormon hipofisis yaitu ada FSH dan LH. FSH nanti atau follicle stimulating hormone nanti memiliki fungsi yaitu sebagai reseptor pada sel tubuh stimulus berperan dalam proses melatogenesis. Jadi FSH nanti adalah dia akan merangsang proses pembentukan dari sel sperma. Kemudian yang kedua yaitu LH atau luteinol hormone dan IG atau ICSH ya atau intestinal cell stimulating hormone yang berfungsi yaitu dapat merespon pada sel-sel intestinal yang berfungsi merangsang sel-sel intestinal di dalam testis untuk berkembang dan mensekresikan hormon testosteron. Kemudian yang keenam yaitu hormon hipotalamus atau GnRH yaitu gonadotropin releasing hormone. Ini nanti berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH dan mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi dari testosteron. Sedangkan kalau pada hormon wanita nanti ya yaitu terdiri dari hormon estrogen dan hormon progesteron. Kalau estrogen nanti ada dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen nanti juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium menjadi kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga nanti sesuai dengan penetrasi sperma. Sedangkan jenis hormon pada wanita yang kedua yaitu hormon progesteron nanti diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron nanti mempertahankan ketebalan endometrium sehingga nanti dapat menerima implantasi dari zigot. Ya. Kemudian ada namanya gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH nanti merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di dalam otak. Ini nanti akan merangsang pelepasan efek atau follicle stimulating hormone. Ya. Kemudian ada FSH dan LH. Kedua hormon ini nanti dinamakan gonadotropin hormone yang diproduksi oleh hipofisis akibat perangsang dari GnRH. FSH nanti akan menyebabkan pemataan dari follicle. Dari follicle nanti mata akan keluarkan ovum. Kemudian follicle ini nanti akan menjadi corpus luteum dan ditahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Ya. Jadi inilah proses pengaturan hormon pada organ produksi. Ya. Jadi kalau pengaturan fungsi seksual pria nomor wanita nanti dipengaruhi ya diawali dengan adanya sekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang berasal dari hipotalamus. Adanya sekresi GnRH nanti akan merangsang sel gonadotropin di hipofisis anterior untuk mensekresi adanya LH ya, LH dan FSH. Sehingga nanti akan menyebabkan pembentukan dari hormon estrogen dan sehingga nanti akan diberikan kepada uterus. Ya. Kemudian hormon yang paling unik yaitu hormon antidiuretik. Ya. Dia nanti akan bereaksi untuk menahan air tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Ya. Jadi mekanisme nanti yaitu dia nanti akan mempengaruhi dari tekanan osmotik badan darah sehingga nanti akan mempengaruhi ya akan merangsang dari osmoregulator dari hipotalami. Ya. Sehingga nanti akan menghambat proses osmoreseptor mengurangi dan menghentikan dari sekresi dari ATP. Inilah beberapa macam hormon. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like dan jangan lupa di share untuk berlangsung dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.